Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Arif Adillah, SOS MAP, dosen tetap pada Politeknik Pengayoman Indonesia, Prodi Administrasi Keimigrasian. Adapun hari ini dengan video ini, saya ingin menampilkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran tata naskah dinas pada Politeknik Pengayoman Indonesia. Adapun outline pada tampilan ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua delivery, CPMK dan sub CPMK materi pembelajaran, yang ketiga interaction, metode pembelajaran, yang keempat assessment, sistem penilaian, dan rekaman video pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah pada tata naskah dinas yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan serta kemampuan memahami dan menerapkan naskah dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Adapun delivery, CPMK dan sub CPNK, yang pertama adalah memahami penyelenggaraan administrasi umum, yaitu pengertian administrasi secara luas dan pengertian administrasi secara umum. Yang kedua, memahami pengelolaan dokumen. Adapun 2.1 adalah pencatatan surat dan dokumen, 2.2 persiapan pembuatan naskah dinas, 2.3 pembuatan naskah dinas, 2.4 pengendalian naskah dinas, 2.5 garis kewenangan dalam pengelolaan naskah dinas, 2.6 penggunaan lambang negara dan logo, 2.7 pengamanan naskah dinas, 2.8 perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat dari naskah dinas, 2.9 pola klasifikasi arsip pada naskah dinas. 3. Menerapkan pembuatan bentuk naskah dinas, arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. 3.1 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat edaran. 3.2 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat keputusan. 3.3 Pemahaman dan latihan naskah dinas lampiran surat keputusan. 3.4 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat perintah. 3.5 Pemahaman dan latihan naskah dinas korespondensi intern atau nota dinas. 3.6 Pemahaman dan latihan naskah dinas korespondensi eksternal atau surat dinas. 3.7 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat undangan. 3.8 Pemahaman dan latihan naskah dinas kartu undangan. 3.9 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat kuasa. 3.10 Pemahaman dan latihan naskah dinas surat pengantar. 3.11 Pemahaman dan latihan naskah dinas setelaan staf. Dan yang terakhir 3.12 Pemahaman dan latihan naskah dinas berita acara, pemahaman dan latihan naskah dinas laporan. Keempat, mengaplikasikan naskah dinas dalam aplikasi teknologi informatika. 4.1 Tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintah. 4.2 Pengelolaan naskah dinas elektronik. 4.3 Penyelenggaraan sistem surat masuk dan keluar Sisumaker berbasis aplikasi. Yang kelima, memahami penyusunan naskah dinas terkait tugas dan fenomena keimigrasian teraktual. 5.1 Fenomena keimigrasian teraktual. 5.2 Konsep pemberkasan penyidikan keimigrasian. Yang terakhir 5.3 bentuk laporan. Adapun materi pembelajaran, yang pertama adalah penyelenggaraan administrasi secara luas, yang kedua penyelenggaraan administrasi secara umum, prosedur pencatatan surat dan dokumen, persiapan pembuatan naskah dinas, ketentuan teknis terkait pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar, penggunaan garis kewenangan, penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas, pengamanan naskah dinas, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat dari naskah dinas, pola klasifikasi arsip pada naskah dinas berbasis aplikasi, fenomena keimigrasian teraktual, konsep pemberkasan penyidikan keimigrasian, yang terakhir pemahaman dan latihan praktek penyusunan naskah dinas. Adapun referensi pada mata kuliah tata naskah dinas Politeknik Pengayoman Indonesia, saya mengambil kutipan dari beberapa buku, aturan-aturan yang terbaru, dan peraturan-peraturan menteri yang terkait. Interaction atau metode pembelajaran. Yang pertama adalah presentasi oleh dosen dengan bentuk ceramah. Yang kedua diskusi dan tanya jawab. Dibutuhkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga latihan. Adapun asesmen sistem penilaian, yang pertama metode tes tulis, tes lisan, dan portofolio. Yang kedua instrumen, yaitu lembar atau soal tes, checklist, materi tugas, dan absensi. Yang ketiga komponen dan proporsi penilaian. Tugas memiliki proporsi 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%.
Adapun video pembelajaran dapat disaksikan pada tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah tata naskah dinas. Nanti kita akan berdiskusi banyak hal tentang tata naskah dinas. Mengawali perkuliahan ini, saya mau memberikan pengantar, yaitu apa sih tata naskah dinas itu? Yang diawali apa itu administrasi? Semua berasal dari administrasi. Walaupun hari ini prodinya kemajuan teknologi, tetapi seluruh pekerjaan-pekerjaan kantor masih berbasis dengan namanya administrasi. Apa itu administrasi? Ada yang tahu? Sebelum saya memberikan satu teori, apa itu administrasi? Oke, silakan. Pak, jawab, administrasi adalah pelayanan, Pak. Pelayanan publik. Siap. Hanya itu? Siap. Silakan. Bagian administrasi itu seperti bagian suratan begitu, Pak. Surat menyurat. Siap. Ada yang lain? Apa itu administrasi? Oke. Izin melengkapi dari kedua jawaban kan, administrasi itu adalah suatu pelayanan dalam pemberkasan, Pak. Suatu pelayanan. Baik. Secara simpel sebenarnya administrasi itu adalah hal yang dilakukan satu atau dua orang secara bersama-sama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Itu simpel. Kita selalu mendengar kata-kata administrasi. Administrasi. Kalau kamu main-main ke kantor, pasti ada bagian administrasi. Ya tidak? Di sini ada tidak? Di Politeknik ini ada tidak administrasi? Apakah hanya sekedar tulis-menulis? Tidak kan? Jadi administrasi itu secara sederhana kita memahaminya adalah ketika satu dua orang berkumpul dalam suatu tempat melaksanakan kegiatan untuk mencapai satu tujuan tertentu yang terancam diinginkan. Politeknik punya keinginan tidak? Ada tidak? Di mana tertuang keinginan-keinginan itu? Di mana keinginan dan tujuan Politeknik Pengayuman Indonesia ini? Kira-kira di mana? Tertuang di mana? Di visi. Diterjemahkan visi itu melalui apa? Misinya apa? Lalu semua unsur yang ada di dalam Politeknik maupun mungkin Direktorat Jenderal Imigrasi semua menyelaraskan satu kekuatan untuk menuju tujuan tertentu kan? Untuk menuju visi yang ingin dicapai. Sama hari ini juga Presiden Prabowo mempunyai visi dan diterjemahkanlah dengan misi-misinya. Setelah itu juga seluruh kementerian berjibaku ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk mewujudkan itu. Di mana kita melihat tujuan-tujuan itu, misalnya tujuan negara paling besar ada pada Astacita Presiden Prabowo. Ada 8. Misal saya kasih contoh ketahanan pangan. Apakah hanya satu kementerian melaksanakan? Hanya pertanyaan tidak. Kementerian-kementerian lainnya berbondong-bondong untuk membantu Astacita ini. Berarti tidak sendirian. Apakah ada yang bisa sendirian dalam bekerja di kantor ini? Tidak. Itu administrasi. Lalu administrasi secara umum menurut pengertian kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan mister. Ini letterleknya. Artinya insentif atau manister artinya melayani, membantu atau memenuhi. Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
atau usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau juga kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha. Sebagai lembaga pemerintahan, kita memiliki satu legalitas cara berkomunikasi. Dengan apa? Bagaimana cara berkomunikasi pemerintahan? Apakah cukup dengan dari mulut ke mulut? Kenapa tidak? Dengan harus ada yang tertulis. Apa? Harus ada yang tertulis. Kenapa harus tertulis? Siap. Oke, Jawab Pak. Agar ada bukti fisiknya Pak. agar ada bukti fisik. Ada lain? Jawab. Agar ada dasar hukumnya Pak. Ada dasar hukumnya. Apa lagi? Jadi biar formal dan resmi. Formal dan resmi. Ada lagi? Ketika kita berkomunikasi dengan persuratan yang diatur oleh peraturan menteri tentang tata naskah dinas dan lain-lain, kita mempunyai kekuatan hukum. Kalau dari mulut ke mulut, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara pekerjaan pemerintah hari ini, kita butuh yang namanya akuntabilitas publik. Satu contoh saya mau kasih cerita. Suatu ketika ada kawan-kawan kita yang di Direktorat Jenderal Imigrasi di UPT diperintahkan oleh pimpinan untuk bekerja di luar kantor. Naasnya ketika perjalanan di luar kantor beliau kecelakaan. Tidak ada surat perintah untuk melaksanakan itu, hanya perintah melalui lisan. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan ini? Kantor bisa memberikan pertanggungjawaban? Kenapa? Tidak ada dokumen, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kekuatan hukum. Maka cara berkomunikasi di pemerintahan menggunakan persuratan. Ada surat masuk, ada surat keluar. Dan nanti di dalam tata naskah dinas ini akan diatur. Apa yang diatur? Bagaimana cara membuat persuratan yang baik dan benar. Karena berbahasa formal. Ada yang sering nulis surat cinta di sini. Arhan, kamu pernah nulis surat cinta? Pernah. Ya kan? Apakah seperti nulis, kamu mau nulis nanti persuratan kayak nulis surat cinta? Tidak. Harus ada pedoman-pedomannya. Dan persuratan administrasi itu dilakukan dalam konsep-konsep pemerintahan yang baik, good governance. Itu nanti. Oke, dalam arti sempit, kita langsung ke dalam arti luas. Dalam arti kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan berbagai kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu tujuannya administrasi. Jadi secara umum administrasi bukan Pak hanya tulis menulis. Itu secara sempit, bukan secara luas. Tuh. Delianji, saya mengutip satu teori dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern. Administrasi merupakan sebuah kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi. Apa yang pertama? Pengorganisasian. Ada tidak organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan? Siapa mengerjakan apa, jelas tidak kalau di Politeknik? Jelas sekali. Sudah pernah kalian untuk udah pernah Japura lah ya? Japura sudah. Ada tidak di sana tempat yang kosong? Bagian-bagian yang memiliki kekosongan. Kalaupun ada kekosongan harus digantikan dengan namanya PLT bagi kekosongan. Tapi kalau misalnya berhalangan hadir, suatu pejabat berhalangan hadir misalnya, apa yang dilakukan? Penunjukan pelaksana harian. Kenapa dilakukan hal ini? Ada yang bisa jawab?
Pak. Ya, di sekarang. Agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan. Pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dan ada yang bertanggung jawab terhadap hal-hal itu. Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan di situ. Tidak boleh ada kekosongan yang bertanggung jawab pada hal-hal tertentu. Maka harus ada. Dan ini organisasi. Kayak di kita ini. Jelas nggak organisasinya? Ada direktur, ada wakil direktur, ada apalagi kaprodi, ada sekretaris prodi sampai jabatan fungsional tertentu. Lalu ada manajemen. Apa bedanya administrasi dengan manajemen? Berbeda. Setelah administrasi ini pekerjaan, ya, 2 orang mengerjakan atau punya bagian-bagian. 2 orang itu hal yang minimal. Nggak mungkin administrasi bisa dilakukan oleh 1 orang. Bagaimana strateginya? Itulah manajemen. Setelah kita berkumpul nih, ini ya saya analogikan. Setelah kita berkumpul semuanya di Poltekbin, baik dari pejabat, dosen, mahasiswa, sampai OB sekalipun yang paling teman-teman OB kita yang ada di sini, itu mendukung semua kegiatan untuk mencapai tujuan. So, pertanyaannya, bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana cara strategi-strategi yang harus dilakukan? Siapa yang akan memanage? Leader. Di situ kita butuh pertama perorganisasian. Setiap organ-organnya ada. Lalu siapa mengerjakan apa harus jelas. Dan bagaimana strategi mengerjakannya juga harus jelas. Kalian lihat pemain bola kemarin? Indonesia Cina, lihat nonton nggak? Berapa skor kita? 6. Oke. Berapa? 1-0. Lawan Jepang. Apa? Coba kamu lihat. Dalam proses itu ada administrasi atau ada manajemen? Ada. Kan ada main bola sendirian kan? Semua punya tusi kan? Kalau semua tusi itu tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Kacau. Misalnya Rizky Ridho, dia tiba-tiba ikut nyerang ketika bertahan. Ketika kita diserang, Rizky Ridho naik dia sendiri ke depan. Apa yang terjadi di sini? Kebobolan. Lalu ketika pemain penyerang, ketika dia nyerang, ternyata dia ke belakang. Apa yang terjadi? Tidak akan ada hasil. Maka semua harus betul-betul punya strategi yang jitu. Punya manajemen bagaimana itu untuk melaksanakan taktik-taktiknya untuk memenangkan pertandingan. Itu harus dilakukan. Cuman bedanya nggak pakai surat mereka kan? Kelamaan kan kalau pakai surat kan? Rizky Ridho, tolong dulu ambil bola kan nggak perlu surat. Nah, tapi kalau pemerintahan apapun itu harus bersurat. Kalau tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu ada tata hubungan. Bagaimana dalam suatu administrasi itu punya hubungan kelembagaan. Di bawah wakil direktur 1 misalnya ada bagian-bagian apa. Di bawah wakil direktur 2 bagian-bagian apa. Dan berhubungan. Tidak ada yang paling penting dalam pemerintahan adalah komunikasi. Ya enggak? Bayaki, penting nggak bagi kamu komunikasi? Penting sekali. Komunikasi bagian yang terpenting. Kegagalan pemerintah salah satunya adalah kegagalan komunikasi. Karena komunikasinya tidak baik, sehingga gagal. Tommy, kamu punya pacar? Punya? Kalau kamu di chat misalnya ya, di WA sama pacar kamu, jam 10 kamu jawab jam 12, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Perang dunia bisa lah ya, marah lah. Ya begitu, kenapa? Kegagalan komunikasi. Jangankan negara gitu ya, personality saja bisa berbahaya itu ketika tidak ada komunikasi yang baik. Oke?
kepegawaian. Setelah itu kita namanya pemerintahan, administrasi perkantoran punya pegawai. Untuk apa? Melaksanakan tusi-tusi yang ada di lembaga pemerintahan. Keuangan. Sekarang masa efisiensi anggaran. Kolek gak pemerintah? Kolek. Akhirnya sekarang Pak Presiden Prabowo membuka kembali boleh untuk berkegiatan di hotel-hotel. Kalau kata orang Medan, kamu orang Valentino? Orang Medan nggak? Nias? Orang mana kamu? Jakarta. Jakarta. Siapa orang Medan di sini? Oh, Tommy ini. Hepeng nangatur nagarawan, nangarung hepeng nangarung nagarawan. Apa artinya Tommy? Nggak tahu kamu? Pelanggan. Kalau kata orang Medan, duit yang ngatur segalanya. Duit yang ngatur negara ini. Nggak ada duit, nggak ada negara ini. Kita sekarang lagi ingin membangun JNC Wall, kereta cepat Jakarta Surabaya. Bisa kita lakukan, bisa kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, Bisa. coba lihat sekarang efisiensi anggaran. Kenapa? Kekurangan uang kan? Coba ada uangnya. Ini kelas pasti rapi, ya kan? Tanah kita seluas-luasnya, gedung serbaguna, gedung olahraga semua kita miliki. Apa yang membuat ini? Hepeng, ubah. Maka dalam organisasi harus memiliki keuangan. Kalau tidak ada keuangan ya tidak akan bisa berjalan. Lalu perbekalan. Apa bekal itu? Banyak hal. Dalam suatu kepegawaian kita butuh bekal-bekal, contoh kualitas pendidikan, kemampuan, skill, dan lain-lain untuk menjalankan pemerintahan dan menjalankan administrasi perkantoran. Lalu tata usaha. Apa itu? Bagaimana siapa yang bertanggung jawab untuk mengurusi komunikasi dan persuratan-persuratan yang ada di perkantoran. Lalu perwakilan. Kalau misalnya ketidakhadiran, siapa yang mewakili? Sehingga tidak ada kekosongan-kekosongan. Oke? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Ya, silakan. Mohon diselesaikan izin bertanya Pak, untuk penjelasan tadi Bapak mengenai keuangan Pak. Bisa kita ketahui Bapak tadi menyampaikan jika ada uang pasti akan terlaksanakan. Tapi menurut saya Pak, jika suatu orang diberikan uang tapi dia tidak memiliki skala prioritas, contohnya digunakan untuk kebutuhannya sendiri, bahasa kasarnya korupsi lah, itu kan berarti bukan uang yang menjadi segalanya, tapi juga skala prioritas, attitude, dan juga kesadaran gitu Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Di dalam masalah keuangan sebuah lembaga pemerintahan, uang itu tidak akan mungkin diturunkan oleh Menteri Keuangan kepada sebagai leading sektor keuangan kepada instansi-instansi terkait kecuali ada perencanaan. Maka sebelum anggaran 2025 misalnya 2026 nanti akan ada penganggaran, akan ada plan-plan apa yang ingin diwujudkan sehingga disitulah diturunkan keuangan. Kalau soal di dalam nanti ada proyek fiktif dan lain-lain, maka di situ ada badan pengawas keuangan. Siapa? BPK. Dan mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini juga kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan tindak-tindak pidana korupsi. Artinya ketika sudah dilakukan penganggaran, uangnya turun, ada satu unsur yang paling penting apa? Pengawasan. Itu. Nah, itulah bagaimana administrasi perkantoran. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.